Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Kita tadi sudah buka line interaktif ya. Bisa kita umumkan lagi untuk line interaktifnya supaya pemirsa juga bisa langsung bertanya kepada para dokter dan doktor ya yang sudah ada di sini di 0212253378. Silahkan feel free atau bebas untuk menelpon ya. Oke, saya mau ke Ibu Bupati dulu. Tapi sebenarnya ini saja ibu-ibu untuk urun rembuk saja kalau memang ada suatu ide yang penting untuk didengar pemirsa begitu ya. Ibu Vina, dengan tadi beberapa PR yang dikatakan oleh Dokter Cindy dan Dokter Ika begitu ya. Bupati Mojokerto atau Mojokerto dalam hal ini melakukan apa untuk mempercepat paling tidak penanganan pencegahan stunting? Karena kan kalau tadi disuruh makannya nggak boleh nasi sama mie gitu ya. Nah, pangannya bagaimana, akses kepada semua suplemen dan lain-lain seperti apa, kesehatan, silakan Ibu. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara terkait dengan penanganan, Ya. berarti kita fokus kepada balita-balita yang sudah dinyatakan stunting, Oke. gitu kan. Nah, ini pengalaman ya, ini di lapangan, ini betul seperti yang disampaikan Bu Dirjen tadi ya, masalah kekurangan gizi kronis, kemudian infeksi berulang, dan kemudian stimulasi. Nah, ini memang 3 masalah besar dan ini tidak lepas dari tingkat pendidikan maupun tingkat pengetahuan dari ibunya balita itu sendiri, Iya, betul. begitu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kekurangan gizi kronis, nah ini saya kalau turun ke bawah, kalau saya ketemu dengan ibu-ibu yang sedang ngasih makan anaknya dulang lah biasanya ya, itu sebetulnya kan enggak benar praktek ngasih makan sambil jalan-jalan itu kan enggak benar. Harusnya anak itu diajari bahwa makan itu duduk di meja makan gitu kan. Nah ini kan tapi masih salah kan di masyarakat kita itu makan sambil di jalan-jalan terus modelnya itu dialihkan gitu. Jadi anak tuh enggak sadar kalau dia sedang makan gitu kan. Nah itu saya lihat itu. Ada yang bawa mangkok diisi nasi, kemudian lauknya mie. Nah, bener berarti tadi terus kejadian kemudian nyata ya? Bener ya? Bener, anaknya bawain kerupuk uyel itu. Nasi, kerupuk. mie, kerupuk. Nah, makanya itu semuanya nasinya karbo, mie-nya karbo, kerupuknya karbo. Gimana anaknya mau tumbuh kalau di situ nggak ada protein? Kan begitu. Nah, betul. ini berarti kan sebetulnya kalau dibilang dia mampu kok beli mie. Harusnya kalau mie-nya itu diganti dengan telur kan sama harganya. Jadi bukan masalah dia sebetulnya untuk kasus yang saya lihat ini tidak masalah karena dia nggak punya uang untuk beli telur begitu. Nah makanya ini masalah pengetahuan dari ibu. Nah salah satu memang kita kan kalau di data ada kita penanganan stunting ya, tapi untuk pencegahan kita itu ada data keluarga berisiko stunting. Tahun 2021 BKKBN itu sudah melakukan pendataan keluarga dan kemudian sudah mengidentifikasi. Ini sudah by name by address, by nick ya, mana keluarga-keluarga yang dinyatakan berisiko stunting. Nah salah satu indikator keluarga itu dinyatakan berisiko stunting manakala ibunya ini pendidikannya itu di bawah SMP. Nah ini benar kan berkorelasi kan ibunya. Belum lagi terkait dengan infeksi berulang. Ini juga peran ibu, pola asuh bagaimana menjaga kesehatan anaknya, menjaga kesehatan keluarganya, itu juga sangat penting. Nah termasuk juga dengan stimulasi itu tadi. Intinya di pola asuh. Maka itu memang salah satu intervensi memang harus dilakukan. Terutama si nomor 1 gizi dan gizi itu berhubungan dengan pengetahuan ibu. Oke, sebelum saya tanya soal gizi yang dibutuhkan, Dokter Endang bisa menjelaskan ya. Ini ada penelpon masuk dari Sumatera Utara atas nama Ibu Nining. Silakan Ibu Nining, mau bertanya dengan siapa atau menyampaikan soal stunting ini? Silakan Ibu Nining. Ya, selamat malam Ibu, Ibu dokter. Ya, saya dari Sumatera Utara Bu. Saya Ibu Nining. Saya juga anggota PKK Bu di kampung saya, di desa saya. Saya punya balita Bu berumur 1,8 namanya Naila Bu. Cuma ini memang setiap bulannya kan kita mengadakan posyandu Bu. Cuma seusianya Naila ini tinggi badannya itu memang kurang lah ya kan Bu. Cuma dia masalah kesehatannya ataupun masalah Oke, tinggi badan sayang putus ya. Mudah-mudahan bisa tersambung lagi. Jadi tinggi badannya kurang 1 tahun 8 bulan. Oke, mungkin Dokter Endang silakan. Ya, silakan. Nah, ini tadi anaknya umur 1 tahun 8 bulan. Tinggi badannya kurang. Nah, tinggi badan itu mungkin kalau ibu-ibu biasa ngukur ya.
tinggi badan itu naiknya tuh lebih pelan daripada berat badan. Kalau berat badan kita bisa lihat setiap minggu dia naik, setiap ini dia naik. Nah, tinggi badan itu lebih lambat. Oke. Nah, stunting kan ngukurnya dari tinggi badan. Tapi tinggi badan ini kenapa nggak naik-naik sebetulnya dipengaruhi oleh berat badannya naik konstan atau enggak gitu ya. Nah, nanti sebelum ke situ saya mau nambah dulu yang soal protein boleh ya, karena dokter. Ini menarik ya. Jadi protein itu sangat penting untuk pertumbuhan, terutama protein hewani ya Dok ya. Jadi protein hewani itu untuk hormon pertumbuhan dia penting sekali. Tapi sejak kapan harus dapat protein? Itu bukan sejak dia lahir, bahkan sebelum dia lahir. Jadi masih di dalam perut itu harus dapat asupan gizi yang bagus. Nah, yang makan siapa? Yang makan ibunya gitu. Nah, ibu hamil ini ternyata yang anemia 48% itu data survei 2018. Jadi 1 dari 2 ibu hamil kita itu anemia. Anemia itu kurang darah. Artinya asupan untuk anak-anak kita itu nggak bagus, gitu. Jadi itu yang ibu-ibu harus perhatikan selama kehamilan, makannya tuh harus apa? Itu sudah ada tuh rumusnya. Jadi kalau waktu hamil makannya nggak boleh biasa aja, seperti sebelum hamil. Kalau tadi Ibu Nining, maaf dokter, kalau tadi Ibu Nining kan 1 tahun 8 bulan, saya mudah-mudahan masih dapat ASI ya. Nah, pengaruh nggak dengan asupan ASI yang dari ibu sehat gitu? Jadi, tapi ini karena ini proses yang, jadi proses tinggi badan itu bahkan 1,8 tahun itu dimulai dari masih di perut gitu. Karena ini yang lahir ya, yang lahir tinggi badannya kurang kan harusnya lahir itu di atas 48 cm harusnya. Panjangnya dan berat badannya di atas 2.500 gram gitu. Jadi itu aja udah 23% kita yang punya masalah pada saat lahir. Nah, ini kan nanti kebawa nih gitu. Jadi sebelum lahir harus kita pastiin dulu bagus ibunya. Jadi ibunya makannya apa sih? Makannya harus ada kalau trimester 1 ya, 3 bulan pertama kehamilan itu 5 porsi karbohidrat tapi 4 porsi protein hewani, lalu ada protein nabati gitu. Protein hewani contohnya apa tadi diminta ya? Contohnya ikan, telur, ayam dan seterusnya, nanti Dokter Cindy nambahin. Tapi saya mau nambahin sedikit lagi ya. Karena tadi pertanyaannya 1,8 tahun. 8 bulan, sorry. 1 tahun 8 bulan. Setelah lahir, apa tuh asupannya? Jadi 6 bulan pertama tuh ASI aja, ASI eksklusif ya. Jadi ASI itu paling bagus untuk anak-anak kita. Jadi 6 bulan pertama tuh ASI masih cukup untuk anaknya tumbuh. Tapi ibunya juga makannya juga harus bagus, karena kan mutu ASInya harus bagus. Nah, ini kadang-kadang kalau saya turun ke posyandu, ke puskesmas gitu, ibu makannya apa? Berapa kali? Padahal harus ekstra tuh. Kalau sedang menyusui, sedang hamil, makannya harus bagus. Ada ekstra protein, ada ekstra karbohidrat dan yang lain tentu saja vitamin. Selanjutnya, mau lanjutkan yang di 2 tahun ya, setelah 6 bulan. Nah, 6 bulan sampai 2 tahun ini kan 1000 hari pertama. Apa sih yang kurang di kita gitu, kok stuntingnya bisa tinggi? Harusnya ASInya diterusin sampai 2 tahun, tapi setelah 6 bulan nggak cukup ASI aja. Jadi harus ada makanan tambahan. Nah, makanan tambahan tadi udah diceritain sama Ibu Bupati ya. Ada kerupuk, ada mie, ada nasi. Yang kurang banget memang protein hewani karena nggak berani. Saya nggak tahu kenapa ibu-ibu kita nggak berani ngasih protein hewani. Kalau dikasih bubur dan kuah. Ayamnya nggak dikasihin, telurnya nggak dikasihin. Kenapa tuh dok? Ada ini dari sosiolog nih. Tapi protein hewani penting banget tuh. Nah itu sering nggak dapet kita. Anak-anak kita nggak dapet. Padahal harusnya dapet. Mungkin ilmu pengetahuannya yang perlu lebih diberikan. Jadi supaya dia asupannya itu lengkap, balance. Apalagi tadi ya kemampuan makan anak itu kan terbatas. Kalau udah diisi sama karbo, kapan masuk si proteinnya? Tapi tadi benar ya indikator dari contohnya Ibu Vina ya dari Bupati Bojokerto nih,
indikatornya yang potensi kita pantau dan amati itu yang mohon maaf ya Ibu yang lulusannya di bawah SMP begitu ya Ibu Vina ya supaya tepat begitu. Betul, itu memang sudah indikator untuk keluarga risiko stunting yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Jadi memang untuk ibu-ibu yang ibu-ibu balita khususnya ya tidak lulus SMP, kita harus ada perlakuan khusus memang. Harus ada pendidikan khusus terkait dengan gizi dan kesehatan. Dan sangat penting. Sudah ada penelpon lagi ini dari Sulawesi Tengah dengan Ibu Khadijah. Ibu Khadijah selamat malam. Iya malam Bu. Silakan Bu. Pertanyaan malam, atau Bu. Ya, silakan. Ya begini Bu pertanyaannya. Apakah perhitungan stunting itu hanya berdasarkan tinggi badan? Kalau dia misalnya keturunan atau gen dari orang tua pendek, apakah bisa dikatakan stunting? Oke. Satu pertanyaan saja? Iya, baik. Satu lagi Bu. Bisa? Baik, mudah-mudahan langsung bisa didengar ya jawabannya. Silakan dokter, apakah hanya tinggi badan, bisa ditambahkan juga sama dokter sini dan dokter Endang ya? Atau bagaimana kalau gen orang tuanya sudah mohon maaf tidak tinggi? Ini kalau definisi stunting nih kalau menurut Perpres 72 nih tugasnya Kemkes nih. Untuk definisi stunting itu apa gitu ya. Nah kita memang mengacu ke WHO. Jadi kalau mengacu ke WHO tadi definisi stunting itu ya ukurannya tinggi badan. Tinggi badan aja ukurannya yang tadi di bawah garis merah atau -2 SD ya. Ini hitungan statistik mungkin untuk masyarakat memang kita lihat di kurva aja. Kurva tinggi badan terhadap umur, kalau dia di bawah garis merah, nah itu stunting. Kita mengikuti definisinya WHO. Tetapi tentu saja ada variasi. Nah yang dianggap bukan masalah ya atau rendah sebagai masalah kesehatan masyarakat itu kalau di bawah 2,5%. Itu dianggap sangat rendah sebagai masalah kesehatan masyarakat. Jadi kita tuh bisa kok nurunin sampai serendah itu. Negara lain bisa. Baik, jadi tadi tinggi yang masuk di kurva tadi ya, di dokter bawahnya ya? garis merah ya. Di bawah garis merah. Tinggi Benar badan terhadap umur. Tinggi badan terhadap umur, ada kurvanya di situ, dicek ya Ibu Khadijah. Saya senang nih Ibu, malam ini banyak yang telepon ya. Dari Sulawesi Tengah dan juga dari Sumatera Utara tadi. Kita akan kembali sesaat lagi ya di Perempuan Bicara.